pernah dengar tentang Nabi Daniel gak? Ternyata emang dari dulu itu manusia sukanya iri dan dengki ya guys. Iya, itu nih. Hello everyone, welcome back to Ngabers, ngobrol asik bareng Bastia Saka. Nah, buat kalian para ngap-ngap yang di rumah yang lagi nonton podcast ini, yang belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung klik icon Klik logo I di sini ya. Mungkin nanti nonton ya. Editor mungkin bisa nanti waktu upload dikasih linknya, oke? Bisa kan? Bisa lah. Gak usah protes. Ditonton dulu, oke? Protes. Oke guys, jadi untuk episode kali ini mungkin agak berbeda nih ya dari episode-episode yang sebelumnya. Karena apa? Karena kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta Islam yang mungkin jarang kalian ketahui. Fakta yang pertama, kalian tahu nggak sih negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia? Najmil tahu nggak? Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Iki wis jelas banget wis. Ketok banget. Arab. Salah. Salah. Buat kalian ngap-ngap yang di rumah juga yang berpikiran sama kayak Najmil kalau negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia itu Arab, itu salah guys. Jadi yang terbanyak itu Indonesia. Indonesia, Mit? Iya, Indonesia. Indonesia kan ini dibanding Arab ya, Mit. Arab itu sebagai identitas lah. Semua orang itu tahu kalau Arab adalah negara destinasi untuk umat muslim beribadah. Masuk malah bukan menjadi yang terbesar. Iya, emang Arab itu tempat untuk umat-umat muslim di negara lain buat beribadah, tapi kan belum tentu di Arab itu semuanya agamanya itu Islam. Oh gitu. Nah, terus kok apa yang membuat Indonesia itu sebagai negara Islam terbesar? Perlu bukti. Iya jelas kan, aku bingung iki. Kalian juga perlu kan? Nih. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center yang bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, itu ada sekitar 231 juta penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Nah, jumlah itu setara dengan 86,7% dari seluruh penduduk di Indonesia. Banyak kan? Oh alah. Oh berarti gini sih. Aku kita kemana aku kan nggak ngerti gimana. Indonesia peringkat pertama berarti kan? Iya, peringkat pertama negara muslim, negara dengan populasi muslim terbanyak. Terus Arab di peringkat berapa? Nah, buat kalian juga yang penasaran nih, Arab di peringkat berapa? Justru Arab itu nggak masuk di jajaran 10 besar negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Justru yang masuk itu ada Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan juga ada, nanti kalian cek sendiri ya. Tuh guys, jadi ini sebagai pengetahuan aja ya. Jadi buat kalian yang belum ngerti, Indonesia itu menempati peringkat pertama untuk negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, dan bukan Arab. Jadi gak sajane aku mek gini tok ae. Sajane ya ngerti. Kalau salah ya gini guys. Enggak, masih mengelak terus gitu. Enggak mesti kamu sih gak terima, Mit. Oke. Sekarang masuk ke fakta yang kedua nih guys. Saiki ganti aku, Mit, ngedeki. Oke. Ngerti gak sih awakmu sopo sing pertama kali menemukan pesawat? Pesawat terbang. Iya, masuk pesawat telepon, Mit. Pesawat kertas. Enggak pesawat terbang temenan iki. Aku lagi pernah membaca, kan aku suka literasi ya. Right bersaudara kan. Bener kan? Jelas bener ini guys. Jelas bener. Ya kan? Kalian setuju kan sama jawaban aku? Oke, right bersaudara. Tapi literasimu berarti cek kurang nih. Literasimu cek kurang. Salah. Kurang. Jadi gini, ya memang benar right bersaudara. Tak kasih bukti kalau kurang tepat. Jadi gini, Mit. Mana yo? Oh iki. Memang jadi right bersaudara ini menciptakan dan berhasil menerbangkan kayak percobaan pesawat mereka pertama kali di tahun 1903. Tapi, misal kamu melihat sekitar 1000 sampai 1100 tahun yang lalu ada namanya Abbas Ibnu Firnas. Namanya sih Islam banget sih. Nah, jadi Abbas Ibnu Firnas ini ilmuwan muslim waktu itu di daerah Cordova. Mungkin kalau kalian yang nggak tahu Cordova ada di mana, kalau sekarang mungkin ada di daerah Spanyol. Jadi
waktu itu Abbas ibnu Firnas mencoba. Dia itu kepo, gimana sih caranya manusia itu bisa terbang. Jadi dia itu bikin prototipe pesawat seperti sayap gitu dari kayu dan bulu-bulu. Kreatif banget ya. Nah iya, karena dia saking keponya gimana caranya terbang. Jadi setelah hasil percobaannya itu jadi, dia mengundang beberapa warga sekitar untuk melihat percobaannya. Gimana tuh? Nah, jadi dia itu naik ke sebuah bukit namanya Jabal Al-Arus. Jadi dia itu lari dari Jabal Al-Arus terus mencoba untuk menerbangkan dirinya dan berhasil, Terbangnya selama Nah, apa jadi ketika dia berhasil terbang, dia itu berhasil terbang selama 10 menit sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan benar-benar kenceng banget jatuhnya. Kenapa kok jatuh? Iya, karena nah ini guys, buat fakta lagi, fun fact-nya aja. Jadi dia tuh lupa untuk memperkirakan bagaimana caranya untuk mendarat. Jadi hasilnya adalah cedera parah gitu dia. Jadi menelitinya kurang sampai akhir gitu ya? Ya, tapi hasil dari penelitiannya adalah kita akhirnya sekarang di zaman sekarang ini bisa menikmati yang namanya pesawat terbang. Fakta yang ketiga. Ini fakta yang ketiga mungkin juga termasuk jarang banget untuk diketahui nih. Tentang apa emang? Nah, pernah dengar tentang Nabi Daniel gak? Emang ada nabi yang namanya Nabi Daniel itu ada? Nah, kalau di dalam Al-Quran ya, mungkin, ya nggak mungkin sih. Memang lebih tepatnya dalam Al-Quran nama Nabi Daniel ini nggak pernah disebutkan dan nggak masuk dari 25 nabi yang wajib kita imani. Terus adanya di mana? Sumbernya dari mana? Nah, kalau kamu lihat Alkitab nih ya, di situ ada nama Nabi Daniel. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, Nabi Daniel ini adalah nabi yang masa kenabiannya itu jauh setelah wafatnya Nabi Musa. Nabi Daniel ini diutus oleh Allah untuk meluruskan ataupun memimpin kaum Babilonia. Ngerti nggak, Mit? Babilonia itu di mana gitu? Nggak tahu di mana. Ngomong sih barang kayak ngerti ya. Jadi gini, Mit. Kalau dulu namanya kan kerajaan Babilonia atau kaum Babilonia. Kalau sekarang mungkin mereka daerahnya ada di Irak. Jadi zaman dulu itu di Babilonia punya raja namanya Raja Nebukadnezar. Nah, dulu itu Nabi Daniel adalah penasihat raja. Tugasnya ngapain tuh penasihat raja? Nah, beliau ini menafsirkan. Jadi Nabi Daniel ini tugasnya untuk menafsirkan mimpi dari raja tersebut, Raja Nebukadnezar. Nah, sampai pada akhirnya ada penasihat raja, sesama penasihat raja yang mungkin iri dan dengki gitu loh. Oh, ternyata emang dari dulu itu manusia sukanya iri dan dengki ya, guys. Iya, itu Mit. Jadi dia tuh iri. Kenapa kok Nabi Daniel yang hitungannya sebagai anak baru tapi malah dapat jabatan yang mungkin terbilang cukup tinggi dalam kerajaan. Lebih disayang sama rajanya. Nah, gitu bener banget. Jadi si penasihat raja ini dia tuh memfitnah si Nabi Daniel ke Raja Nebukadnezar. Jadi dia bilang kalau kayak misal gini, wahai raja, kerajaanmu ini akan runtuh kecuali kalau penasihatmu ini dia jadi nunjuk Nabi Daniel terbunuh. Jadi gini, kerajaan Babilonia nggak akan runtuh kalau Nabi Daniel mati atau terbunuh. Karena hasutan penasihatnya ini tadi, akhirnya Raja Nebukadnezar memerintahkan ajudannya dan prajuritnya untuk membuat lubang di bawah tanah dan untuk memasukkan 2 singa yang kelaparan. Setelah itu dilaksanakan, Nabi Daniel dibawa untuk masuk ke dalam lubang itu. Gitu. Dimakan lah Nabi Daniel, dimakan singa. Kan singanya kelaparan, ya gak sih? Nah, itu misalnya logik kita sebagai manusia biasa. Ya. Tapi wallahu a'lam sebagai mujizat Allah nih ya, Mit ya. Bahwa setelah Nabi Daniel masuk dan dihadapkan oleh 2 singa yang kelaparan, mereka malah diem aja gitu. Melihat Nabi Daniel, ya udah mereka diem, nggak ngapa-ngapain. Kayak dimakan? Enggak. Bener-bener. Ya. Nah, buat fakta yang keempat, berhubung kita ada di nuansa-nuansa Ramadan, jadi faktanya juga berhubungan nih sama Ramadan. Nah, bener banget. Kamu tahu gak, Mil, kalau Rasulullah tuh selama Ramadan hanya 3 kali sholat tarawih di masjid. Loh. Iki temenan taga iki. Loh, beneran? Loh, enggak kok iso. Ya loh, kan di zaman sekarang pun ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad juga melaksanakan sholat tarawih sebagai anjuran lah, dan benar-benar mengusahakan iso di masjid kan. Ya, tapi kok malah Rasulullah
3 kali iku ya apa? Nah, sejarah ini tuh bersumber dari istrinya Rasulullah sendiri, yaitu Siti Aisyah. Di 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah itu 3 hari selalu sholat tarawih di masjid kan. Tapi selama 3 hari itu, para pengikutnya, sahabatnya itu juga ikut ke masjid buat sholat tarawih berjamaah. Oh gitu. Terus Nah, gimana Mit? Di hari keempatnya ini, di saat semua orang udah nungguin Rasulullah buat datang buat sholat tarawih berjamaah lagi, tapi beliaunya itu nggak datang. Loh, kan padahal rumah beliau ini kan apa ya, kayak mepet gitu kan Iya, sama masjidnya. emang Tapi kok bener. malah nggak datang? Nah, alasannya beliau kenapa nggak datang itu karena beliau itu takut kalau sholat tarawih ini nanti malah diwajibkan. Padahal kan sebenarnya sholat tarawih ini sunnah kan. Oh alah. Dan iya. beliau itu nggak mau memberatkan para umatnya di kehidupan kelak untuk selalu melaksanakan sholat tarawih di masjid. Walah, jadi gitu. Oh, jadi gini guys, berarti bisa kita simpulkan bahwa Nabi Allah Muhammad atau Rasulullah benar-benar pikirannya visioner banget gitu kan. Ya. Jadi beliau ini masih mikirin kita sebagai umatnya yang kadang juga nggak mikirin beliau gitu kan, kadang nggak tahu diri. Jadi beliau nggak mau kita keberatan untuk melakukan ibadah. Jadi ya kita tahu sendirilah, yang namanya tarawih rakaatnya banyak. Terus Ya, kalau misal kita diwajibin buat sholat tarawih selama 1 bulan penuh pasti ya jelas keberatan. Makanya Ngeluh. nah jelas ngeluh dan ya banyaklah komenan-komenan pastinya. Jadi makanya beliau takutnya memberatkan kita sebagai umatnya. Jadi beliau memutuskan untuk menstop lah, untuk nggak selama 1 bulan penuh melaksanakan sholat tarawih di masjid, karena takutnya nanti Allah malah menurunkan wahyu perintah bahwa sholat tarawih itu wajib. Itu guys. Nah, mumpung topik bahasan kita juga tentang Ramadan, jadi di SMA Negeri 3 kita ini setiap tahunnya kita ada annual event atau mungkin event tahunan atau mungkin apa ya, program rutin lah setiap tahunnya. Ramadan. Setiap Ramadan. Jadi biasanya di bulan Ramadan teman-teman dari OSIS akan kolaborasi dengan teman-teman dari ekstrakurikuler remaja masjid dan kita bakal bikin pondok Ramadan yang mungkin nanti di dalamnya kita ada buka bersama, kita ada sholat tarawih berjamaah, kita ada Zakat. ya pengumpulan zakat, dan juga mungkin nanti sorenya kita bisa bagi-bagi takjil di depan sekolah seperti itu. Nah, bukan cuma itu Mil, tahun lalu buat kalian juga yang belum tahu, guru-guru PKWU di Semaga itu punya usulan gitu buat jualan jus di depannya Semaga. Jadi setiap menjelang maghrib sekitar jam 3-an lah, mulai dari habis asar sampai habis maghrib, itu ada perwakilan kelas yang jualan jus di depannya Semaga. Dan penghasilannya juga lumayan kan Nah jelas. iya lumayan banget. Jadi kenapa beliau-beliau ini mengusulkan untuk kita berjualan di depan Semaga setiap waktu-waktu ngabuburit lah, itu biar mengasah jiwa-jiwa kewirausahaan kita. Jadi seperti itu Mit. Jadi bisa latihan berjualan sejak dini gitu. Latihan berdagang, latihan gimana kita mengolah apa ya, barang dagangan dan keuntungannya, seperti itu guys. Oke, itu tadi adalah beberapa fakta-fakta Islam yang mungkin jarang banget kalian ketahui. Untuk kalian yang pingin mengkoreksi fakta-fakta dari kita atau mungkin mau menambahkan fakta-faktanya, boleh banget guys. Silahkan tuliskan di kolom komentar dan ayo kita diskusi bareng. Dan buat kalian yang punya ide-ide untuk konten kita selanjutnya selama Ramadan, bisa langsung komen di bawah atau bisa juga DM di IG-nya Ngabers. Pantengin terus dan nantikan konten-konten menarik lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa. Bye.